Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, hari ini Allah SWT masih terus memberikan kepada kita nikmatnya, kesempatan untuk melaksanakan ibadah. Dan di antara ibadah yang akan kita jalani yaitu untuk menuntut ilmu, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu merupakan ibadah. Maka niatkanlah ketika menuntut ilmu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, agar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kaum muslimin muslimat hingga akhir zaman. Ikhwani fi din, azanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pertemuan dari program Alimni untuk pertemuan kedua ini, ya. Di hari ini, hari Jumat, tanggal 15 Muharram 1447 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 11 Juli 2025. Kita bahas kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu makna syahadatain, makna dua kalimat syahadat. Yang sudah kita bahas adalah makna kalimat syahadat la ilaha illallah. Maka di kesempatan hari ini atau sore yang berbahagia ini, kita lanjut ke makna syahadat anna Muhammad Rasulullah, ya. Maka muqarrar di modul kita di sini halaman 43. Kami ingatkan kembali bahwasannya program Alimni ini adalah program yang dipelopori dan disponsori oleh Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya, yang mereka memiliki program untuk mengentaskan, ya, kebutaan tentang ilmu agama Islam bagi muslim-muslim di pelosok-pelosok daerah di Indonesia. Ya, maka kita alhamdulillah di Kota Palembang ini, ya, ada beberapa tempat, salah satunya di tempat kita Masjid Syafi'i. Maka, ya, di antara yang dibahas di program ini adalah pembahasan akidah, pembahasan tafsir Al-Qur'an, surat-surat pendek, dan juga fikih praktis, ya. Ini untuk langkah awal, ya, dalam muqarrar modul, ya, sekitar 70 halaman. Dan itu insya Allah akan kita usahakan selesai dalam 6 bulan. Kalau bisa kurang dari 6 bulan, biar ada waktu untuk memurojaah, untuk mengulang-ulangi, dan mungkin dibuatkan soal-soal, ya, untuk diisi, ya, jawabannya. Baik, ya, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu asyhadu anna Muhammad Rasulullah, halaman 43. Sekalian diharokati, Pak, ya. Kita ini belajar dari dasar. Kita langsung ke poinnya, yaitu mengenal, ya, pelajaran ini dengan baik, memahaminya, isi dan poin-poinnya tentang ilmu syar'i, ya, bukan ilmu bahasa Arab saja. Baik, kita lihat di sini halaman 43, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada beberapa poin terkait masalah ini. Poin pertama, ya, sekalian diharakati, ya. Makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah, ya, tasdiquhu fima akhbara wa ta'atuhu fima amara wajtinabu. Sebenarnya dibalik itu, wajtinabu ma naha dulu,
baru anhu, ya, ma naha baru anhu, ya, lazimnya seperti itu. Wa zajara, kemudian wa an la yu'badallahu illa bima syara'a. Makna syahadati anna Muhammad Rasulullah, makna dari kalimat syahadat anna Muhammad Rasulullah, ya, bahwasannya aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Tasdiquhu fima akhbara, tasdiqu, membenarkan apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, apa yang telah diberitahukan oleh Rasulullah SAW, ya. Nah, ini makna dari syahadat Muhammad Rasulullah. Yang pertama adalah apa? Membenarkan apa yang telah dikabarkan, diberitakan oleh Rasulullah SAW, ya. Ini hal yang terdapat pada makna Muhammad Rasulullah. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Wa ta'atuhu fima amara. Ya. Konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah yang kedua adalah mentaati Rasulullah SAW fima amara, terhadap apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Pertama tadi apa? Membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajara, menjauhi apa saja yang dilarang oleh Rasulullah SAW, yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Apa saja yang dilarang oleh Rasulullah SAW dan yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW, kita jauhi. Ya. Kemudian yang keempat, ya, bagian dari konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah, ya, adalah wa alla yu'badallahu, yaitu tidak menjadikan Allah SWT itu diibadahi illa, kecuali dengan apa? Bima syara'a, yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, ya. Maksudnya apa? Agar Allah SWT itu diibadahi, ketika kita beribadah kepada Rasulullah SAW itu hanya dengan syariatnya Rasulullah SAW, tidak dengan syariat yang sebelumnya atau syariat yang dibikin-bikin oleh manusia. Ya, jika beribadah kepada Allah SWT, maka beribadahnya dengan syariat Rasulullah SAW, yaitu dengan tata cara dan contohnya dari Rasulullah SAW, dengan syariatnya dan sunnahnya Rasulullah SAW. Nah, ini 4 poin penting yang ada pada apa? Pada syahadat Muhammad Rasulullah, ya, SAW. Jadi ini adalah termasuk bagian dari konsekuensi, ya, konsekuensi ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, maka konsekuensinya adalah apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW kita benarkan, kita harus terima. Ya, seperti siapa? Abu Bakar. Ketika orang-orang berbicara, ya, dapat kabar berita bahwasannya Nabi Muhammad semalam Isra dan Mi'raj. Isra Masjidil Aqsa, ya, kemudian Mi'raj dari Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ke langit, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, melewati beberapa langit, bertemu dengan para nabi, ya, dan disambut dengan malaikat, ya. Maka di situ cerita ini seolah dongeng. Dapat kabar seperti itu Abu Bakar. Ketika Abu Bakar ditanya oleh orang-orang Quraisy, ya, di Makkah, wahai Abu Bakar, tidakkah engkau dengar bahwasannya Muhammad ini telah melakukan perjalanan ke Palestina, habis itu dia pergi melanjutkan ke langit, ya, bertemu Allah SWT, ya, percayakah engkau wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar dia mengatakan apa? Jika itu kabarnya dari Muhammad, maka aku percaya. Menunjukkan apa? Ini konsekuensi keimanan kepada Rasulullah SAW.
mengucapkan kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah SAW, maka membenarkan. Ya, maka di tatkala itu tidak ada yang mempercayai hal tersebut kecuali Abu Bakar. Ya, maka Abu Bakar dikenal sejak saat itu dijuluki dengan apa? As-Siddiq, sang pembenar, yang membenarkan apa saja dari Rasulullah SAW, ya, tanpa ragu. Ya. Maka ini bagian konsekuensi pertama ketika bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua apa? Konsekuensinya adalah disebutkan tadi, apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ditaati, ya, ditaati tanpa memilih. Laksanakan enggak ya? Laksanakan ya? Tidak. Ketika itu adalah dari Rasulullah SAW perintahnya, maka sama seperti perintahnya Allah SWT. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa atau dalam Al-Quran disebutkan, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang telah mentaati Rasulullah SAW berarti dia telah taat kepada Allah. Berarti taatnya kepada Rasulullah SAW merupakan bukti bahwasanya dia taat kepada Allah SWT. Bahkan Allah SWT mengucapkan ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ya, taatlah engkau kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah SAW. Allah SWT di sini menggandengkan ketaatan kepada Allah SWT digandengkan dengan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Wa ulul amri minkum. Baru setelah itu taatlah kepada pemimpin di antara kalian. Ya. Nah, di sini para ulama menafsirkan ayat ini ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ketika mengucapkan nama Allah ati'u, ada kata-kata ati'u. Ketika mengucapkan Rasulullah SAW ada kata-kata ati'u wa ati'u, ada kata-kata ati'u, taatlah. Namun ketika mengucapkan kata-kata wa ulil amri minkum tidak ada kata wa ati'u. Nah, di sini para ulama menafsirkan bahwasannya apa? Ketika lafaz di sana Allah ada kata ati'u berarti taat kepada Allah itu wajib. Kemudian pada lafaz Rasulullah, ya, wa ati'ur rasul ada kata ati'u di situ berarti ketaatan kepada Rasulullah itu wajib. Seperti taat kepada Allah SWT. Namun setelah itu ada kata-kata wa ulil amri minkum, tidak ada kata-kata ati'u, maka di situ menunjukkan bahwasannya ulil amri minkum, taat kepada penguasa, kepada pemimpin di antara kalian, itu harus terikat dengan ketaatan kepada Allah dan terikat dengan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Ya, mentaati pemimpin jika mereka mentaati Allah dan mentaati Rasulullah. Mentaati pemimpin jika mentaati Allah dan Rasulnya. Jika pemimpin tersebut, ya, tidak mentaati Allah dan Rasulnya dalam perintahnya tersebut, maka tidak ada ketaatan kepada mereka. Ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW yang lainnya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk apapun, entah itu dewa suami, entah itu orang tua, entah itu pemimpin sekalipun, tidak ada ketaatan bagi mereka, padahal itu kita wajib mentaati mereka. Kapan tidak boleh mentaati mereka? Jika mereka menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah, ya, ketika untuk tidak taat kepada Allah SWT sang pencipta. Maka di sini ada pengikatnya, yaitu jika mentaati Allah dan Rasul. Nah, di sini taat kepada Rasulullah SAW wajib hukumnya. Bagian dari konsekuensi dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Yaitu konsekuensi ketiga adalah menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW dan apa yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Maka apapun Rasulullah SAW menyuruh, jangan kita lakukan. Ya, jika Rasulullah SAW menyuruh kita untuk tidak, maka kita juga tidak melakukannya. Sebagaimana ketika Allah memerintahkan kita untuk jangan, kita juga tidak melakukannya. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah di antara konsekuensi syahadat anna Muhammad Rasulullah adalah wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Tidak dijadikan Allah itu, ya, sosok Tuhan yang kita beribadah kepadanya. Kita tidak beribadah kepada Allah SWT melainkan dengan syariatnya Rasulullah SAW. Sehingga terikatnya cara kita beribadah kepada Allah itu dengan cara beribadahnya Rasulullah SAW, ya, yang menyuruh kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Maka kita tidak boleh sembarangan beribadah. Kita tidak boleh beribadah secara serampangan, tidak ada aturan sesuai kehendak kita. Maka harus ada aturan syariat dari Rasulullah SAW. Jika Rasulullah SAW mencontohkan, baru kita beribadah. Jika Rasulullah SAW tidak mencontohkannya, maka kita tidak beribadah.
Ya. Maka ini bagian konsekuensi dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Baik, ini poin yang pertama. Poin yang kedua dari makna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah arsalallahu nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila an-nasi kafatan. Allah SWT mengutus Nabi kita Muhammad SAW ila an-nasi kafatan, kepada seluruh manusia semuanya. Maksudnya apa? Semuanya manusia itu semua bangsa, semua makhluk dari manusia, termasuklah pula jin, ya. Karena Rasulullah SAW itu diutus kepada seluruh makhluk, ya, rahmatan lil alamin, termasuklah jin. Nah, di sini ditekankan manusia, ya, karena ini yang tampak. Ditekankan ini manusia, menunjukkan bahwasannya ini tidak ada golongan tertentu, bukan hanya kepada orang Arab saja. Jadi syariatnya Nabi Muhammad SAW ketika beliau diutus dengan syariat tersebut, ini diberikan syariatnya kepada seluruh umat yang di zaman Rasulullah SAW dan sampai hari kiamat. Ya, siapapun yang hidup di zaman Rasulullah SAW dan sampai hari kiamat, maka dia tertuntut dengan syariatnya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW diutus kepada seluruh manusia, ya, bangsa apapun dia, bangsa Arab, bangsa non Arab, ya, dari daerah belahan bumi manapun, jika sampai kepadanya berita syariat tentang Islam, maka wajib dia ikuti syariat Islam ini, ya, karena Rasulullah SAW diutus kepada seluruh manusia. Ya. Waftarada ta'atahu ala jami'in nas. Waftarada, dan Allah SWT mewajibkan ta'atahu, ketaatan kepada Rasulullah SAW ala jami'in nas, kepada seluruh manusia siapapun dia. Dalilnya adalah firman Allah SWT surah Al-A'raf ayat 154. Allah mengatakan, qul ya ayuhan nasu, katakan wahai semua manusia, katakanlah wahai Muhammad, wahai semua manusia, inni Rasulullah ilaikum jami'an, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah SWT kepada kalian semuanya tanpa terkecuali. Ya, maka Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini di zaman beliau sampai hari kiamat itu kepada siapapun. Ini poin yang kedua dari masalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah SAW. Kemudian poin yang ketiga, asyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi Makkah al-Mukarramah. Maknanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia hidup di kota Makkah, ya. Wada'a ila tauhidi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama itu beliau mendakwahkan kepada tauhid, yaitu mengesahkan Allah SWT dalam ibadahnya, dalam rububiyahnya, dalam nama dan sifatnya. Wa ibadatillahi wahdahu, dan berdakwah mengajak kepada hanya menyembah kepada Allah SWT saja. Ya. Thumma hajara ila Madinatin Nabawiyah. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah. Wa umira bibaqiyati ahkamil islami misal zakat was-sawmi wal-jihadi wa ghairiha. Dan Rasulullah SAW beliau, ya, diperintahkan, ya, dengan syariat yang lainnya, dari sisa syariat-syariat yang lainnya dari syariat Islam ini, ya. Di antaranya adalah syariat zakat, syariat puasa, syariat jihad, dan yang lainnya. Nah, wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW diwafatkan fil Madinati, di kota Madinah. Wa umruhu 63 sanatan. Umurnya adalah 63 tahun. Selama hidupnya beliau, man khalafa amran nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang khalafa, menyelisihi amran nabi, perintah Rasulullah SAW, fahuwa mustahiqun, maka dia berhak, ya, lil adzabil alimi, untuk diberikan azab, siksa yang maha pedih dari Allah SWT, ya. Maka dia berhak, maksudnya dia pasti akan mendapatkan. Berhak di sini adalah maknanya apa? Pasti akan mendapatkan
siksaan yang begitu pedih. Jadi siapapun yang menyelisih Rasulullah SAW, ya, dia akan mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah SWT. Siksa ini, ya, bisa di dunia, ya, apalagi setelah meninggal. Apalagi setelah meninggal, baik itu di alam kubur maupun nanti di akhirat. Terlebih lagi di akhirat. Di dunia bisa jadi dia diberikan azab, ya, azab, bukan ujian, tetapi azab, ya. Bisa jadi dia, ya, di akhir kehidupannya mengenaskan, ya, ditinggalkan anak, istrinya, hartanya tidak berkah, kemudian juga dia ditinggalkan oleh orang-orang yang mungkin selama ini mempercayainya, tapi mulai ditinggalkan, bahkan dia statusnya dikucilkan, ya, sebelum dia meninggal. Intinya dia dihinakan oleh Allah SWT karena menyelisihi Rasulullah SAW, ya. Karena itu bagian dari janji Allah SWT dalam Al-Quran, barang siapa yang tidak taat atau menyelisihi Rasulullah SAW, apalagi menghina, apalagi melecehkan, ya, merendahkan, maka pasti akan Allah beri penghinaan, ya, dan azab bagi mereka dengan azab yang pedih, ya, baik itu di dunia, menyusul nanti di akhirat. Na'udzubillah. Nah, ini terkait poin, ya, pembahasan asyhadu anna Muhammad Rasulullah SAW, yang mana ini bagian dari pembahasan makna syahadatain, makna dua kalimat syahadat. Baik, jamaah sekalian kaum muslimin, ya, ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, ya, yaitu halaman 45. Halaman 45 yang baru, ya. Yaitu disebutkan di sini At-tauhidu wa anwa'uhu. Tauhid dan pembagiannya. Tauhid dan pembagiannya. Nah, di sini disebutkan makna tauhid terlebih dahulu. Apa di situ? At-tauhidu huwa. Tauhid adalah ifradullah ta'ala. Mengesakan Allah. Mengesakan Allah, yaitu menjadikan Allah satu-satunya. Itu, ya. Birrububiyyati. Dalam masalah rububiyah Allah. Rububiyah itu penciptaan, ya, penciptaan alam semesta, pengaturannya, ya, penguasaannya, dan yang lainnya terkait masalah hal-hal ketuhanan yang tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Tuhan, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah pada rububiyahnya, pada penciptaan, terus penguasaan, ya, dan pengaturan alam, dan hal-hal yang terkait masalah ketuhanan, ya, yang hanya bisa melakukan itu adalah Tuhan semesta alam, Allah SWT. Dialah Allah SWT. Nah, jadi mengesahkan Allah SWT dari sisi ini, ya, dan ini sudah diakui oleh orang-orang kafir Quraisy. Diakui oleh orang-orang kafir Quraisy mengesahkan Allah masalah ini, ya. Kemudian mengesahkan Allah kepada wal uluhiyati. Mengesahkan Allah uluhiyah. Apa uluhiyah? Dalam beribadatan. Beribadah hanya kepada Allah SWT. Dan ini yang melencengnya orang-orang kafir Quraisy, ya, terkala itu. Berarti ibadah hanya kepada Allah SWT. Kemudian berikutnya wa kamalil asma'i was sifati, dan mengesahkan Allah dalam hal kesempurnaan nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah SWT yang maha sempurna. Saya ulangi lagi, ya. Dan mengesahkan Allah SWT, ya, terkait masalah kesempurnaan nama-nama Allah SWT yang maha indah dan sifat-sifat Allah SWT yang maha sempurna. Ini makna tauhid, ya, ini makna tauhid. Sehingga di sana tercakuplah 3 tauhid, ya, yang mana selanjutnya pembahasannya wa anwa'ut tauhidi thalathatun. Wa anwa'ut tauhidi thalathatun, ya. Dan anwa' jenis-jenis tauhid, pembagian tauhid itu ada 3. Dari makna tauhid tadi, ya, ada 3 berarti. Wahia, maka yang pertama adalah tauhidur rububiyah, mengesahkan Allah SWT dengan rububiyahnya, tauhid rububiyah.
Yang kedua, wa tauhidul uluhiyah, mengesahkan Allah SWT dalam masalah uluhiyah, yaitu peribadatan, ya, hanya beribadah kepada Allah. Wa tauhidul asma'i was sifati, dan tauhid kepada Allah SWT dalam masalah nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifat Allah SWT yang maha mulia, maha sempurna. Baik, kalau begitu kita bahas satu persatu dari tauhid ini. Ini pembahasan dasar akidah kita, ya. Dan ini insyaallah simple, praktis pembahasan ini, tidak memusingkan pikiran, ya. Tauhidur rububiyah, dia adalah tauhidullahi bi af'alihi subhanahu, yaitu mentauhidkan Allah SWT dalam segala hal apa saja yang dilakukan oleh Allah, ya, apa yang dilakukan oleh Allah SWT. Jadi ini kegiatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mentauhidkan dari seluruh apa saja yang dilakukan oleh Allah SWT dalam masalah rububiyah. Apa saja diantaranya? Mithlu, diantaranya contohnya adalah al-khalqu, dalam hal penciptaan, menciptakan langit dan bumi beserta isinya, ya, menciptakan langit dan bumi beserta isinya, dan diantaranya langit berlapis-lapis, dan diantaranya Allah juga menciptakan diantaranya, menciptakan alam semesta semuanya, ya, menciptakan manusia, semua makhluk. Makanya dialah sang khaliq, sang pencipta, ya, karena selain Allah adalah makhluk, ya, karena dialah yang menciptakan seluruhnya, ya, malaikat, jin, syaitan, ya, surga, neraka, ya, kehidupan, masa, waktu, dan seterusnya, sesuai dengan kehendak Allah SWT dengan segala hikmahnya, ya. Warizqi, ya, dan terkait masalah rizki. Jadi rizki itu Allah SWT yang memberikannya, kadarnya, banyak sedikitnya, berkah atau tidaknya, ya. Kemudian apa namanya, kepada siapa saja yang Allah berikan sesuai dengan kehendaknya. Wa fadlullahi yu'tihi man yasha, sesungguhnya karunia Allah SWT itu kepada siapa saja yang Allah berikan, ya, melimpah ruahnya atau sedikit sempitnya, Allah SWT yang memberikan rezeki itu. Maka di sini adalah maksud ke pembahasan rububiyah, ya. Kemudian di antara pembahasan rububiyah juga wat tadbir. Tadbir adalah apa? Pengaturan. Mengatur semuanya. Alam semesta, rezeki, penciptaan, ya, Allah yang mengatur. Tidak ada yang bisa mengaturnya kecuali Allah SWT. Ya. Di antara Allah SWT mengaturnya itu, Allah menciptakan adanya yang mengatur-mengatur yang lainnya. Ya, Allah berikan tugas-tugasnya untuk mengatur itu semua. Ini bagian dari pengaturan Allah SWT. Ya, ada malaikat yang apa? Membagikan apa? Rezeki adalah dengan diturunkannya hujan, ya, diperintahkan untuk menumbuhkan tanaman, ya. Ada malaikat untuk mencabut nyawa, malaikat yang mencatat amal ibadah, malaikat yang menyampaikan wahyu, dan seterusnya. Nah, ini bagian dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ini Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Detik per detiknya, bahkan 0, per berapa detik tetap Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Allah mengatur kapan daun itu jatuh di jam berapa, detik berapa, dan kapan daun itu tumbuh lagi dari tunasnya. Allah yang mengatur semuanya. Allah yang mengatur per setiap napas kita, Allah atur. Ya. Itu tidak ada yang bisa mengaturnya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Maka dari itu, ya, hendaklah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rububiyah ini. Ya, dan ini diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka lebih dahulu mengetahui masalah ini dan mereka mengakui itu. Ya. Kemudian wa tadbir al-umur, ya, yaitu mengatur apa? Al-umur, seluruh urusan. Kemudian wal ihya'i wal imatati. Dan Allah lah yang, ya, mengatur masalah al-ihya, yang menghidupkan. Allah SWT yang menghidupkan di sini ihya,
ya, wal imatati, dan yang berhak untuk mencabut nyawa, ya, untuk menghancurkan, meniadakan, menonaktifkan, hanya Allah SWT. Maka wa nahwu dzalika, dan yang lainnya, ya. Maka ini semua adalah bagian daripada tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus mentauhidkan, ya, masalah rububiyah ini, yaitu masalah apa saja yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya ini bersifat ketuhanan. Tidak ada yang bisa melakukannya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manusia mencipta, ya, menciptakan apa? Alat-alat segala macam. Apakah manusia itu disebut sang pencipta? Ya mungkin dari satu sisi. Tetapi ya berbeda penciptaan manusia dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadza khalqullah. Allah mengatakan, inilah, lihat penciptaan Allah ini. Ya, otaknya manusia yang bisa menciptakan barang-barang, alat-alat, itu adalah Allah yang menciptakannya. Ya. Jika ada yang mengatakan bahwasannya, oh kalau seandainya menciptakan itu bisa menghidupkan juga, bisa mematikan, saya juga bisa. Ya. Di zaman siapa? Di zaman Nabi Ibrahim, atau di zaman orang-orang sebelum umat Muhammad SAW ada. Kalau seandainya Allah itu Tuhanmu bisa menciptakan, ya, maka aku pun bisa menghidupkan dan mematikan, aku pun bisa, katanya. Ya. Kemudian, ya, dia datangkan dua orang laki-laki, yang satu dia bunuh, yang satu dia biarkan. Nah, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan kalau begitu. Ya, memanjangkan umur seseorang dan memendekkan umur seseorang. Ya, maka apa yang dikatakan? Ya, lihatlah, Allah bisa mendatangkan matahari, menerbitkannya dari sebelah timur, dan Allah bisa bisa menenggelamkan matahari itu dari sebelah barat. Bisakah engkau mendatangkan itu? Maka dia pun terdiam. Fabuhita alladzi kafar, maka orang yang kafir itu terdiam, tidak bisa menjawabnya dan membungkam. Maka yang hanya bisa mengatur ini semua hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dialah yang berhak untuk diibadahi dengan benar, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Tentang masalah tauhid rububiyah ini sangatlah banyak dalam Al-Qur'an. Hampir setiap surat itu ada, ya, tentang masalah tauhid rububiyah. Bahkan hampir setiap ayat ada tentang masalah tauhid rububiyah ini. Ya. Kalau seandainya mau disebutkan satu persatu maka tidak cukup. Maka di sini hanya disebutkan beberapanya. Di antaranya surah Az-Zumar ayat 62, Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah saja yang menciptakan segala sesuatu. Surat Hud ayat yang ke-6, Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya. Dan tidak ada satupun dari makhluk yang melata, ya, di muka bumi ini kecuali hanya Allah lah saja yang memberikan rezeki kepada mereka. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, dan Allah lah Subhanahu wa taala yang mengetahui, ya, bagaimana dia itu bisa tetap di situ, ya, dan tersimpan di situ. Wa kullun fi kitabim mubin, semuanya itu terletak di dalam apa? Dalam kitab Allah SWT, takdirnya Allah SWT yang telah tercatat. Ya. Nah, ini masalah rizki, ada dalilnya. Sebelumnya tadi masalah penciptaan, ada dalilnya. Sekarang masalah mudabbir, wadal mudabbir ilallah, dan tidak ada yang mengatur kecuali Allah SWT. Dalilnya adalah firman Allah SWT surat As-Sajdah ayat 5, di antaranya yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Allah lah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh urusan, ya, dari langit ke bumi, ya, diatur dalam sebuah kitabnya, diatur sedemikian rupa, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan sebelum ciptaan langit dan bumi Allah atur tersebut. Kemudian masalah penghidupan dan mematikan, Allah SWT wala muhyi wala mumit, tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan, ya, seorang makhluk kecuali Allah SWT saja. Kama qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 56, huwa yuhyi wa yumit, dan dialah Allah SWT yang maha menghidupkan dan maha, ya, mencabut nyawa. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah lah saja kalian semua akan dikembalikan. Wa hadzal naw', ya, selanjutnya di bawahnya disebutkan wa hadzal naw',
Dan jenis ini qad aqarra bihil kuffar. Tauhid rububiyah ini telah diakui lebih dahulu oleh orang-orang kafir. Orang kafir mengakui tauhid rububiyah ini. Orang kafir telah bertauhid kepada Allah dengan tauhid rububiyah terlebih dahulu sebelum kita. Ya, sebelum zaman dulu sudah duluan mereka. Ya, fi ala zamani Rasulullah SAW, di zaman Rasulullah SAW. Ya, walam yudkhilhum fil Islam, namun tetap tidak menjadikan mereka bagian daripada kaum muslimin. Tetap disebut apa? Kafir. Ya, disebutkan dalam Al-Quran mereka kafir. Allah SWT, Rasulullah SAW menyatakan kafir mereka. Ya, bukan muslim, bukan saudara muslim, tetapi kafir. Tapi mereka sudah bertauhid rububiyah. Tapi itu tidak cukup untuk menjadikan mereka bagian daripada umat Islam. Tidak memasukkan mereka kepada Islam. Tidak otomatis mereka muslim, tidak. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah SWT berfirman menceritakan tentang mereka telah bertauhid rububiyah di zaman mereka. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, jika engkau bertanya wahai Muhammad kepada mereka, siapa yang menciptakan langit ini, siapa yang menciptakan bumi ini, la yaqulunna Allah, niscaya benar-benar mereka mengatakan Allah semua menciptakan ini. Mereka mengakui bahwasanya yang menciptakan ini adalah Allah SWT. Berarti mereka mengakui tauhid rububiyah. Maka banyak ayat yang menyatakan tentang hal tersebut. Ya, ini diantaranya saja. Kemudian yang kedua disebutkan di sini apa? Halaman 45 tadi masih. Yang kedua tauhidul uluhiyah, yaitu tauhid uluhiyah. Wa huwa tauhidullahi bi af'alil ibadi. Ya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang harus dilakukan oleh hamba-hamba ini. Ya, mentauhidkan Allah SWT dengan apa yang harus dilakukan oleh hamba-hamba allati amarahum, yang telah Allah SWT perintahkan. Ya, apa yang Allah perintahkan? Beribadah. Nah, jadi mentauhidkan Allah SWT ketika beribadah kepada Allah SWT, itulah tauhid uluhiyah. Ya, fa tasarrufu jami'i anwa'il ibadati lillahi wahdahu la syarika lahu. Maka seluruh ibadah, ya, jenis apapun ibadah tersebut, entah itu salat, puasa, zakat, haji, bersedekah, membaca Al-Quran, berbakti kepada orang tua, ya, menuntut ilmu, ya, semua apa saja ibadah tersebut itu harus ditujukan, tasarruf harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, lillahi, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh untuk yang lainnya, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala tentang masalah beribadah ini. Tidak boleh, ya, menjadikan di sana ada yang lain. Ketika kita beribadah diniatkan kepada yang lain pula, maka ini namanya syirik. Ya, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah SWT dalam masalah ini. Mithlu, diantaranya, ya, masalah ibadah ini yang harus kita ketika beribadah tersebut diniatkan hanya kepada Allah, ad-du'ai, yaitu berdoa. Ya, maka berdoa hanya kepada Allah SWT. Wal khawfi, dan memiliki rasa takut. Rasa takut hanya kepada Allah SWT, bukan rasa takut yang wajar, ya, seperti takut kepada binatang buas, beda. Itu takut yang wajar, wajarnya manusia. Tapi takut hanya kepada Allah SWT, ini adalah ibadah. Ya. Kemudian wa tawakkul, hanya menyandarkan, tawakal hanya kepada Allah SWT saja, menyerahkan semuanya hanya kepada Allah SWT. Wal isti'anati, dan memohon pertolongan hanya kepada Allah SWT. Yang hanya bisa melakukan itu adalah Allah SWT saja. Maka itu pertolongan hanya kita minta kepada Allah SWT saja. Misalkan meminta kepada orang, minta tolong untuk mengambilkan air misalkan, beda. Itu hal yang wajar. Orang juga bisa, makhluk Allah yang lain juga bisa. Maka boleh kita meminta bantuan kepadanya. Yang dia ada, yang mungkin dia untuk melakukannya. Dia ada, hadir, dan dia mungkin untuk melakukannya, maka itu boleh. Di antara bentuk isti'anah, minta tolong yang diperbolehkan. Tetapi meminta tolong yang itu tidak wajar, yang melakukannya itu hanya Allah SWT saja, maka kita minta pertolongan kepada makhluk yang lainnya, itu tidak boleh. Minta kepada jin, minta kepada dukun, minta kepada orang bodoh,
walaupun dianggap orang pintar, ya, minta kepada para tidak normal. Ada yang mengatakan paranormal, padahal tidak normal. Maka ini apa? Tidak boleh. Minta jodoh, minta rezeki, minta apa? Minta dimudahkan urusannya. Minta hanya kepada Allah SWT. Kemudian wal isti'adzah adalah apa? Minta perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Isti'adzah. Atau ta'awudz, ya. Isti'adzah, minta perlindungan hanya kepada Allah SWT. Karena yang melindungi hanya Allah SWT saja. Minta perlindungan kepada Pak RT, pada security, pada keamanan, itu yang wajar, yang kita anggap dia bisa melakukannya. Tapi minta perlindungan kepada syaitan, ya, kepada jin, ya, kepada yang ya, kepada hal sesuatu yang tidak mungkin itu, ya, bisa melakukan hanya kepada Allah SWT, hanya Allah SWT saja. Minta menolak bala, perlindungan dari bala, misalnya, tidak mungkin kecuali Allah SWT. Maka tidak boleh minta kepada dukun, ya. Maka ini harus ditauhidkan, ya. Dalilnya adalah di sini disebutkan ada beberapa dalil, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang masalah berdoa, ya. Yang pertama, berdoa hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah berfirman, ya, Rabb kalian telah berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, astajib lakum, aku pasti akan memberikan jawaban, memberikan balasannya, pasti akan aku jawab, istijabah, ya, pasti akan aku berikan apa permohonan apa yang kalian minta tersebut, ya. Kemudian di sini Allah SWT mengatakan apa? Berdoalah kepadaku, bukan minta perantara hal-hal yang gaib, minta ke perantara orang yang sudah meninggal, tidak. Tapi Allah menyuruh langsung apa? Ud'uni, berdoalah kepadaku, bukan berdoalah kepada wali-wali yang kalian anggap wali, berdoalah kepada kiai-kiai yang kalian anggap kiai yang sudah meninggal itu di kuburan tersebut. Datangi kuburannya, minta kepada dia, baru nanti dia minta kepadaku. Tidak ada perantara di sini, tidak ada wasilah, ya. Disuruh apa? Langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Baik, berikutnya, wala nakhafu ila Allah. Kita tidak merasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya, maka jangan kalian takut kepada mereka. Takutlah kalian kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala seolah mensyaratkan keimanan kalian itu dianggap beriman adalah ketika kalian takutnya itu hanya kepada Allah SWT, tidak takut kepada mereka. Sehingga, ya, keimanan itu baru dianggap sempurna jika seseorang khaufnya, takutnya itu hanya kepada Allah SWT saja, ya. Ibadah khaufnya adalah ibadah khauf kepada Allah SWT, tidak dipalingkan kepada selain Allah SWT. Mereka hamba-hamba Allah, orang lain, ya. Ya, yang biasa kita takut kepada mereka, misalkan takut kepada penguasa, takut kepada ini, ya, yang seharusnya itu takut hanya kepada Allah, ya, takut tidak dikasih makan oleh pemimpin kita, oleh owner di tempat perusahaan kita, ya. Maka ini takut yang tidak wajar. Bukan mereka yang memberikan, mereka itu hanya sekedar apa? Allah jadikan rezeki Allah SWT untuk kita melalui jalur mereka. Tetapi jika mereka tidak memberikan, Allah tetap memberikan rezeki kepada kita. Maka kita tidak takut kepada Allah, tidak takut kepada mereka, takut kepada Allah SWT. Ini diantaranya, ya. Nah, ya. Misalkan ada yang mengancam akan dibunuh jika kita masih di atas tauhid, maka tidak boleh kita takut kepada mereka, ya. Maka percayakan kepada Allah SWT. Kalaupun meninggal dalam keadaan syahid, mempertahankan agama. Man qutila, siapa yang meninggal, ya, dibunuh dalam keadaan dia membela dirinya, membela hartanya, membela jiwanya, membela kehormatannya, ya, apalagi membela agama, pasti dia akan mati dalam keadaan syahid, ya. Maka hanya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh takut kepada makhluk-makhluk yang dianggap gaib. Tidak boleh. Takut kepada Allah SWT.
takut lewat sini, kamu lagi takut diganggu oleh jin ini, jin itu. Jin atau syaitan tidak bisa memudaratkan manusia kecuali dengan izin Allah SWT. Maka jangan takut kepada jin, takut kepada Allah. Ya, maka senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya, tentang masalah tawakal. Wala natawakkal illa 'ala Allah. Kita tidak mungkin tawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat 23. Ya, dan hanya kepada Allah lah saja hendaklah kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Maka di sini juga Allah SWT seolah-olah menjadikan syarat iman sempurna itu adalah hanya bertawakal kepada Allah SWT saja. Berikutnya wala nasta'inu illa billah, dan kita tidak memohon pertolongan melainkan hanya kepada Allah. Dalilnya adalah surah Al-Fatihah yang kita baca setiap hari 17 kali minimal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya menyembah kepada Allah saja, kita hanya memohon hanya kepada Allah SWT saja. Ya, maka isti'anah, memohon pertolongan hanya kepada Allah SWT saja. Bahkan siapa? Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Abbas, ya, riwayatnya ya, dikatakan atau sahabat yang lain, mereka sampai pun putus sendal, ya, mereka meminta kepada Allah SWT. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala saja untuk memperbaikinya, meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Saking tauhidnya mereka tentang masalah isti'anah, meminta pertolongan ini. Ya, padahal itu ya kita bisa, makhluk lain juga bisa, tetapi tetap mereka menyandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Inilah kesempurnaan daripada tauhid dan keimanan seseorang. Wala nasta'idzu illa billah, dan kita tidak memohon perlindungan kecuali hanya kepada Allah SWT saja. Kama qala ta'ala, sebagai Allah berfirman, qul a'udzu birabbin nas. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah, ya, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Rabbnya manusia itu Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan dalil bahwasanya kita ketika minta perlindungan isti'adzah, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha an-naw' min tauhid, ya, wa huwa alladhi ja'at bihi ar-rusul alaihimus salam. Maka jenis tauhid yang kedua ini, tauhid uluhiyah ini adalah tauhid yang seluruh para rasul dan para nabi datang diutus karena ini. Ya. Haitsu qala ta'ala, sebagai Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat, masing-masing umat. Siapa? Rasulnya, ada rasulnya yang diutus kepada masing-masing umat. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka seru? Ani abudullah, hendaklah kalian menyembah kepada Allah saja. Ini tauhid uluhiyah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian seluruh taghut, yaitu sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha naw' min tauhid huwa alladhi ankara, maka tauhid inilah pula di antara huwa alladhi ankara, yang orang-orang kafir mengingkarinya. Orang-orang kafir mengingkarinya. Tauhid rububiyah mereka tidak mengingkarinya, tapi tauhid uluhiyah, tauhid hanya menyembah kepada Allah, mereka mengingkarinya. Ya. Qadiman wa hadithan, sejak dari zaman dulu sampai sekarang, bahkan mungkin nanti sampai hari kiamat. Ya. Jadi disinilah perbedaan antara orang kafir dengan orang muslim, ya, yaitu dengan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Baik. Maka yang demikian, ya, karena mereka telah menentangnya dari zaman dulu, terutama zaman Rasulullah SAW mengatakan dalam surah Shad ayat kelima, Allah menceritakan tentang lisan mereka, aja'alal alihata ilaha wahida, ya, apakah Muhammad ini ingin menyuruh kepada kita, mengajak kepada kita untuk menyembah hanya kepada Tuhan yang satu saja? Apakah Muhammad ini menjadikan seluruh tuhan-tuhan kita ini ada Lata, Uzza, Hubal, ya, ada Manat, semuanya ini banyak tuhan-tuhan kita yang kita sembah, berhala-berhala ini, untuk dijadikan hanya satu Tuhan saja? Ya, inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ajakan ini adalah ajakan yang sangat aneh menurut mereka orang-orang kafir Quraisy saat itu. Ya, sehingga mereka menentang dakwah tauhid uluhiyah ini. Ya, baik. Ya, kemudian berikutnya adalah tauhid al-asma was sifat. Yang ketiga, jenis ketiga adalah tauhid
al-asma' wa sifat, yaitu mentauhidkan Allah SWT pada nama-nama Allah SWT yang maha indah dan sifat-sifat Allah SWT yang maha mulia, maha sempurna. Maknanya adalah wahuwa al-iman, adalah beriman bikulli ma warada fil Qur'anil Karimi, yaitu beriman kepada setiap apa saja yang tertera, yang ada, ya, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an yang mulia, wal ahaditsin nabawiyyatis sahihati, ya, dan apa saja yang tertera, yang terriwayatkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, min asma'illahi, ya, baik itu berupa nama-nama Allah SWT yang maha indah, wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah SWT yang maha sempurna, maha mulia, allati wasafa biha nafsuhu, ya, yang mana baik itu nama-nama maupun sifat-sifat tersebut sudah Allah SWT beritahukan, sifatkan, ya, Allah sendiri yang mensifatkannya, Allah SWT sendiri yang menyebutkannya, ya, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis sahih. Awasafa biha Rasulullah SAW al-haqiqati, ataupun Rasulullah SAW yang mensifatkannya, ya, ataupun Rasulullah SAW yang mensifatkannya al-haqiqati, secara hakikatnya, ya, hakikatnya, sifat yang benarnya, ya. Nah, jadi ini tauhid asma wa sifat, mentauhidkan Allah SWT dalam nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya maha mulia dan maha sempurna, yaitu kita mempercayai, ya, apa saja yang telah diriwayatkan baik dalam Al-Quran, baik dalam hadis-hadis sahih, ya, yang telah Allah SWT sifatkan sendiri dirinya di dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang sahih, maupun yang telah disifatkan oleh Rasulullah SAW penyebutannya, sifat-sifat tersebut, nama-namanya di dalam hadis-hadis yang sahih. Wa asma'ullahi katsiratun, dan nama-nama Allah ini banyak, tidak terbatas hanya 99 saja. Itu yang kita ketahui, ya, yang kita hafal, yang masyhur. Tapi lebih daripada itu nama Allah, ya. Di antaranya Ar-Rahman yang maha penyayang, ya, Was-Sami' yang maha mendengar, Wal Basir yang maha melihat, ya, Wal Aziz yang maha mulia, atau disebut juga yang maha perkasa, Wal Hakim yang maha bijaksana, ya, yang maha mulia. Pembahasan tauhid asma wa sifat ini pembahasannya panjang, dan banyak ahlus sunnah wal jamaah yang terjatuh pada masalah tauhid asma wa sifat ini, banyak melenceng, ya, berbagai macam golongan. Tapi sebagian ulama memasukkan mereka masih ranah ahlus sunnah wal jamaah, sebagian tidak lagi dimasukkan ranah ahlus sunnah wal jamaah, ya. Di antara mereka yang keluar dari ahlus sunnah wal jamaah adalah Mu'tazilah, kemudian ada Murji'ah, ada juga Qadariyah, ya. Mereka terjatuh pada masalah asma was sifat, ya. Nah, masalah ini sangat pelik, butuh pembahasan yang mendalam, yang serius, yang konsentrasi penuh, ya. Intinya adalah kaidahnya surat Asy-Syura ayat 11 ini, ya, halaman 47, ya, kaidahnya surat Asy-Syura ayat 11 ini. Ini intinya, yaitu apa? Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal dengan Allah sama sekali, satupun atau apapun atau siapapun, tidak ada yang semisal dengan Allah, ya, baik itu sifatnya maupun namanya, ya. Wa huwas samiul basir, ini kaidah yang kedua, dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat, ya. Nama Allah yaitu Sami', nama Allah adalah Basir di antaranya, ya. Nah, jadi baik sifat Allah maupun namanya tidak ada yang semisal dengan Allah, ya, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mirip istilahnya, namanya saja itu sama nama saja, tetapi hakikatnya berbeda. Sama nama Allah melihat, maha melihat, di antara nama Allah maha melihat, manusia melihat, ya, sama-sama melihat, tapi hakikatnya berbeda.
Ya, melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Ya. Kemudian Sami' maha mendengar, ya, maha mendengar. Sami' maha mendengar, Basir maha melihat. Mendengarnya Allah beda dengan mendengarnya makhluk. Mendengarnya Allah meliputi seluruh makhluknya, baik itu yang terdengar oleh makhluk maupun yang tidak terdengar oleh makhluk. Ya. Baik itu dalam radius jauh maupun radius dekat. Ya. Dan seterusnya. Kemudian sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan ya, Allah SWT turun ke langit bumi di sepertiga malam terakhir, ya, dalam hadis sahih yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tadi kita beriman kepada nama Allah dan sifat Allah, baik itu yang Allah sendiri disebutkan dalam Al-Quran maupun yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya Allah SWT turun ke langit bumi di sepertiga malam, ya, terakhir. Maka kita percayai Allah turun, sifat Allah SWT turun. Tidak boleh kita samakan turunnya makhluk dengan turunnya sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala kita tidak boleh samakan, tidak boleh kita bayangkan. Karena bagaimananya Allah Subhanahu wa taala itu bukan ranah kita untuk membagaimanakan. Jadi, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala dan namanya Allah itu bila tamtsil, tidak boleh kita samakan dengan makhluk. Bila ta'til, tidak boleh kita tiadakan sifat tersebut gara-gara ada yang sama dengan makhluk nama sifat itu, sehingga kita tiadakan sifat Allah ini. Ya, makanya sebagian firqah, sebagian kelompok tersesat di masalah ini, mereka hanya membatasi sifat Allah dengan sifat 20 mungkin, atau sifat berapa mungkin, ya. Sesungguhnya sifat Allah itu banyak, tidak terhitung, kita tidak tahu, ya. Dan di antara sifat Allah adalah tadi turun ke langit bumi. Ya, kita tidak usah membagaimanakan. Ya, tidak boleh kita samakan, tidak boleh kita batalkan sifat tersebut. Jika Allah sudah menetapkan, jangan kita hilangkan sifat tersebut. Bila takyif, bila ta'til, bila tamtsil, bila takyif, tanpa membagaimanakannya. Ya, tanpa membagaimanakan bagaimana Allah. Kayaknya sama. Ya, jangan dibagaimanakan, karena akal kita tidak sampai, ya, dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak boleh juga takwil, menafsirkan sendiri sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita ada Rasulullah SAW yang memberitahukannya, ada para sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskannya, ada para ulama yang mengerti tentang masalah ini, memiliki ilmu lebih dibandingkan orang-orang awam, ya, mereka ahli ilmu. Maka kita tanyakan kepada mereka, maka kita pelajari kitab-kitab mereka tentang masalah asma wa sifat. Tidak boleh kita takwil sendiri, ya, tidak boleh kita tafsirkan sendiri. Maka masalah tauhid asma wa sifat ini adalah masalah yang sebagian para ulama menjadikannya masalah paling inti, yaitu banyak orang yang terjatuh pada masalah tauhid asma wa sifat ini, sampai pun di antara kaum muslimin, ya, sampai pun di antara ahlu sunnah wal jamaah, ya. Maka sini kita harus perdalam lagi, pelajari lagi tentang masalah tauhid asma wa sifat, ya. Kita mungkin fokus banyak ke tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, karena tauhid uluhiyah sangat penting dan menjadi prioritas. Tapi untuk masalah tauhid asma wa sifat ini juga adalah masalah yang sangat penting, ya. Dan ini adalah pelajaran, ibaratnya itu jilid akhir dari pelajaran tauhid, yang apabila tidak ada itu maka tauhid kita tidak akan sempurna juga, ya. Maka kita harus selesaikan pembahasan tauhid dengan memahami juga tauhid asma wa sifat. Ya, mudah-mudahan nanti ada kelanjutan tentang pembahasan tauhid asma wa sifat dengan sesi khusus, ya, dengan pembahasan khusus. Ya, mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.